Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem tenaga listrik wabil khusus pada subsistem saluran transmisinya. Ini merupakan sistem tenaga listrik yang kita pelajari selama ini. Dari sistem tenaga listrik yang kita tampilkan ini terdiri dari 4 subsistem. Yang pertama adalah electrical generating station. Di sini ini adalah bagian electrical generating station atau sumber-sumber pembangkit tenaga listrik. Sumber-sumber pembangkit tenaga listrik sudah kita pelajari sebelumnya, mulai yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Ini adalah bagian yang sudah kita pelajari. Terus yang kedua adalah receiving station. Receiving station ini adalah yang kita sebut dengan saluran transmisi. Ini receiving station atau saluran transmisi. Yang ketiga adalah saluran distribusi. Dan yang keempat adalah residential customer atau customer perumahan. Nah, sistem tenaga listrik yang kita pelajari ini akan kita fokuskan kepada receiving station. Nah, kalau digambarkan menggunakan wiring diagram jalur produksi dan jalur transmisi maupun distribusi dari sistem tenaga listrik yang ada adalah seperti ini. Ini adalah pembangkit kita, pembangkit tenaga listrik yang kita miliki, dimasukkan ke dalam gardu induk. Nah, dari output gardu induk ini yang kita kirimkan adalah 500 kV. Yang biru ini semuanya 500 kV. Sedangkan yang merah ini adalah 150 kV. Yang ungu ini adalah 20 kV, sedangkan yang hijau ini adalah 380 volt. 380 volt ini termasuk dalam kategori konsumen kecil, 20 kV konsumen besar, 150 kV konsumen besar. Jadi artinya ini menyesuaikan dari customer-customer yang membutuhkan. Karena listrik atau dalam hal ini di Indonesia adalah PLN, itu memang mensuplai kebutuhan-kebutuhan mulai dari perumahan sampai industri. Nah, ini sebagai gambaran perlu kita sampaikan juga mengenai jaringan SUTET 500 kV yang ini, yang biru ini, atau yang lebih dikenal dengan SUTET, saluran ultra tegangan tinggi, ekstra tegangan tinggi. 500 kV, Jawa, Bali, dan Renbangnya, rencana pengembangannya. Data ini adalah data tahun 2005. Kemungkinan sekarang sudah bertambah kemajuannya. Nah, yang biru ini adalah GTET existing yang saat ini sudah ada. Yang biru ini. Nah, sedangkan rencana Renbangnya atau rencana pengembangannya adalah ini. Mulai dari Klaten, ini Tasikmalaya, Depok ke Serang. Ini akan dibangun GTET untuk rencana pengembangannya. Sedangkan yang kecil, yang garis kecil ini seperti ini, antara Ungaran ke Klaten, ini adalah SUTET
gitu, antara Cibinong ke Cilegon, ini juga Sutet dan sebagainya. Nah, kapasitas yang sudah terpasang itu ada 19.000 MW, sedangkan beban puncaknya adalah 14.000 MW, 29 April 2005, sehingga cadangannya itu adalah 5.000 MW. Artinya apa? Artinya ini sudah perlu kita remajakan dan perlu kita tambah backup-nya. Susunan kepemilikannya adalah seperti ini: IP 8.000, PJB 5.000, PLN PMT 840, IPPS 3,275. Ini sehingga kalau terjadi sebuah gangguan dalam satu pembangkit saja, maka antara beban puncak dan kapasitas terpasang ini pastinya PLN akan mengalami gagal masuk dari energi listrik. Ini 11 proyek ASEAN Power Grid saluran listriknya, mulai dari Republik Rakyat Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Sumatera atau Indonesia, ada Malaysia, Sumatera lagi Indonesia, Batam Indonesia, Sabah Sarawak Malaysia Brunei, Sabah Sarawak Malaysia Kalimantan Barat Indonesia, dan Filipina Sabah. Ini adalah rencana proyek pengembangan dari saluran listrik. Nah, sebagaimana telah saya sampaikan di depan, maka pada hari ini kita akan membahas sistem transmisi, di mana suatu sistem instalasi sistem tenaga listrik yang berfungsi melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi. Tadi sudah kita sampaikan di sini, ada 4 ini adalah pusat pembangkit, ini adalah stasiun transmisi, ini stasiun distribusi, dan ini adalah customer. Nah, yang kita bahas adalah yang di sini. Ini. Nah, secara fisik sistem transmisi itu adalah seperti ini. Ini saluran listrik seperti ini tidak mungkin ini saluran listrik ke rumah tangga. Ini masih dalam ekstra tegangan tinggi. Sehingga inilah yang disebut saluran transmisi, yaitu suatu instalasi sistem tenaga listrik yang berfungsi penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit. Pusat pembangkitnya itu ini. Nah, ini. Itu. Pusat pembangkit listrik biasanya terletak jauh dari pemukiman atau pelanggan. Ya, contohnya kalau itu pembangkit listrik tenaga air, tidak mungkin itu dekat dengan rumah tangga, nggak mungkin. Karena PLTA itu membutuhkan bendungan, membutuhkan air jatuh untuk menggerakkan turbinnya, sehingga dipastikan pembangkit model seperti itu harus jauh dari rumah tangga atau masyarakat. Dengan demikian, konsekuensinya adalah listrik yang dihasilkan dari pusat pembangkit listrik perlu ditransmisikan dengan jarak yang cukup jauh. Transmisi energi listrik jarak jauh dilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi. Kenapa demikian? Kok tidak menggunakan arus tinggi? Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila tegangan dibuat tinggi, maka arus listriknya menjadi kecil. Yang kedua, dengan arus listrik yang kecil, maka energi yang hilang pada kawat transmisi atau energi disipasinya juga kecil. Yang ketiga, dengan arus kecil cukup digunakan kawat berpenampang relatif kecil sehingga lebih ekonomis.
Ketiga syarat ini titik beratnya adalah pada optimalisasi. Optimalisasi daya yang ditransmisikan, optimalisasi biaya yang harus dikeluarkan, maupun secara teknis perhitungan-perhitungan secara rasional keteknisan. Intinya itu, pertimbangannya kenapa yang dibesarkan adalah tegangannya, bukan arusnya. Nah, untuk lebih memahami kenapa yang dibesarkan itu adalah tegangannya, silahkan dipelajari atau diperhatikan ini. Energi listrik atau daya listrik yang hilang pada kawat transmisi jarak jauh dapat dihitung dengan persamaan energi dan daya listrik sebagai berikut. Untuk energi listrik, formulasinya adalah I kuadrat R selama T waktu. Sedangkan kalau itu daya, maka rumusnya adalah I kuadrat R. Di mana W adalah energi listrik dan sebagainya sampai P adalah daya listrik. Sebagai contoh, silahkan ini dikerjakan ya atau dihitung-hitung mengenai daya listrik 2 MW ditransmisikan sampai jarak tertentu melalui kabel yang memiliki hambatan 0,01 ohm. Hitung daya listrik yang hilang oleh transmisi tersebut jika A menggunakan tegangan 200 volt, B menggunakan tegangan 400 kV. Diselesaikan dengan P sama dengan 2 MW sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 watt. R-nya adalah 0,01 ohm. Sehingga P hilang pada tegangan 200 volt. Itu bisa digunakan formula ini. Dicari dulu I-nya. Atau langsung menggunakan rumus ini. Dayanya diketahui, R-nya diketahui kan? Begitu. P hilang pada tegangan yang 4 kali 10 pangkat 5 volt juga bisa dicari. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan mengenai klasifikasi saluran transmisi. Berdasarkan media penyalurannya, saluran udara atau overhead lines, yang kedua adalah saluran kabel tanah, underground cable. Sedangkan kalau didasarkan kepada jenis arusnya, maka menggunakan sistem arus AC, baik itu 1 fasa maupun 3 fasa. Yang kedua adalah sistem arus DC. Ini kalau diklasifikasikan, ada 2 pertimbangan, yaitu menggunakan pertimbangan berdasarkan media penyalurannya maupun berdasarkan jenis arus yang ditransmisikan. Nah, berdasarkan SNI 046918 tahun 2002, maka saluran udara tegangan tinggi atau SUTT merupakan saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang. Artinya kawat telanjang itu berarti kawat yang menghantarkan, kawat yang tidak ditutupi oleh isolator. Sehingga kalau dipegang atau mendekatinya maka akan mengakibatkan tersengat arus listrik. Kondisi semacam itu akan bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 200 kV. Jadi walaupun ini mendekat saja, kabel telanjang ini bahaya. Makanya kita harus hati-hati. Yang kedua, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau lebih dikenal dengan SUTET. Kalau ini sama seperti SUTT tetapi nominalnya di atas 230 kV. Nah, kalau kita perhatikan antara hubungan jarak daya yang disalurkan, tegangan penyaluran pada saluran transmisi, maka bisa
bisa Anda perhatikan dari grafik tersebut. Pada saat jarak transmisi ini bisa kita lihat. Pada jarak transmisi ini, kalau grafik yang sebelah kiri ini 700 km. Ini maka tegangan yang bisa ditransmisikan dengan menggunakan 220 kV, maka ini bisa mencapai 1000 lebih megawatt daya yang ditransmisikan. Nah, sedangkan kalau menggunakan tegangan yang 700 kV, maka ini bisa mencapai 2 kali 2000 megawatt. Ini bisa kita perhatikan dari grafik ini. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin tinggi tegangan yang ditransmisikan, maka akan bisa mentransmisikan daya yang sangat besar. Ini. Dan jarak yang jauh, sampai 900 km. Gitu ya. Ini hubungan antara jarak sumbu X ini, daya yang disalurkan sumbu Y, daya yang disalurkan dan tegangan yang disalurkan itu adalah sumbu X ini. Ini daya yang disalurkan, ini tegangannya 220 kV. Ini adalah 380 kV. Gitu. Dengan faktor beban 2500 per 8760. Nah, komponen apa saja yang menjadi komponen utama dari saluran transmisi ini? Yang pertama jelas tadi seperti yang kita lihat di depan, itu adalah menara atau tiang transmisi. Dari konstruksi menaranya kita bisa melihat ini. Nah, ini sudah kelihatan kalau menara model seperti ini tidak mungkin ini adalah di rumah tangga seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, isolator. Ini sangat penting karena ini tegangan tinggi. Artinya ini tegangan tinggi apa hubungannya dengan isolator? Kalau itu salurannya itu ekstra tegangan tinggi atau tegangan tinggi, maka orang itu tidak perlu menyentuh itu barang. Dengan jarak tertentu kita sudah akan tersengat listrik. Itu. Makanya ini perlu hati-hati. Sehingga apa? Sehingga bahan atau isolator yang digunakan itu harus betul-betul mampu menjadi isolator mendekati 100% isolator. Kalau tidak ini akan bahaya karena itu berhubungan dengan tiang yang menancap ke tanah, dan di tanah itu relatif banyak kehidupan. Yang ketiga adalah kawat penghantar atau konduktor itu sendiri. Yang keempat adalah kawat tanah atau ground wire-nya. Coba kita lihat satu persatu. Menara tiang transmisi. Ini adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja. Tadi yang kita tunjukkan di depan itu adalah menara baja, atau tiang baja, atau tiang beton bertulang, dan tiang kayu. Berdasarkan fungsinya, menara dukung, menara sudut, menara ujung, menara percabangan, dan menara transposisi. Ini bagian menara atau tiang transmisi. Sehingga bisa kita ketahui menara atau tiang transmisinya itu mau dibuat dari apa dan fungsinya untuk apa. Nanti harus ketemu teori optimalisasi. Nah, ini adalah jenis-jenis
dari tiang transmisi atau jenis-jenis menara. Ini adalah persegi. Ini persegi panjang. Ini adalah korsek. Ini gantri. Ini macam-macamnya. Jenis-jenis menara baja. Ini menggunakan baja. Ini klasifikasi tiang baja, bertulang, dan tiang kayu menurut cara menghimpunnya. Ini tiang kayu kayaknya sudah semakin lama sudah semakin diganti dengan beton supaya tidak terjadi koneksi atau hubung singkat terhadap bahan-bahan pembuatnya. Yang kedua adalah isolator. Jenis isolator adalah ada yang porselin atau gelas. Nanti kita tunjukkan bentuk dari isolator itu seperti apa. Menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator jenis pasa, isolator jenis pos saluran, isolator gantung. Nah, ini adalah jenis-jenis isolator. Ini jenis bal. Ini batang panjang, ini pos udara, ini jenis pasa, ini jenis klevis. Jadi ini fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini kalau kita lihat di line transmisinya, ini adalah isolator ini. Sesuaikan dengan ini. Ini isolator. Artinya apa? Salurannya mana? Ini salurannya. Maka ini dikasih isolator. Agar apa? Agar tidak terhubung ke besi ini. Kalau saluran ini terhubung ke besi ini apa? Ya ini turun sampai tanah, ini ada listriknya. Itu. Makanya ini harus betul-betul daya isolasinya harus tinggi agar betul-betul fungsinya sebagai penahan dari arus listrik. Selanjutnya yang ketiga adalah kawat penghantar. Macam-macam dari jenis kawat penghantar itu bisa dari all aluminium conductor, yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. Ada yang terbuat dari campuran aluminium, ada juga yang dicampur dengan baja, ada yang dengan logam campuran. Ini kawat-kawat penghantar. Nah, bisa kita perhatikan daleman dari kawat penghantar kalau di zoom itu adalah seperti ini. Umumnya kawat penghantar untuk saluran transmisi udara menggunakan jenis ini, aluminium conductor steel reinforced, yaitu kawat penghantar berlilit stranded dengan inti serat baja di tengah yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan serat aluminium. Kemampuan hantar arus. Ini adalah pertimbangan terhadap pemilihan dari kabel itu tadi, di mana kemampuan hantar arus itu berpengaruh. Kenaikan temperatur yang berlebihan pada kawat penghantar akan berpengaruh terhadap andungan. Andungan itu lengkungan itu loh mas, lengkungan antara satu tiang dengan tiang lain atau disebut dengan shaft, dan juga kekuatan tarik dari kawat penghantar tersebut. Jadi kalau kawat itu mampu ditarik hampir lurus atau minimal mengurangi andungan supaya tidak terlalu lentur, itu akan diperoleh efisiensi yang tinggi. Tinggal mengalihkan saja. Nah, efek andungan itu kali panjangnya saluran transmisi yang ada. Supaya kenaikan temperatur tidak melebihi harga yang diizinkan, maka arus yang disalurkan oleh kawat penghantar harus dibatasi besarnya, dan ini dinamakan kapasitas hantar
arus. Ini berkaitan dengan kawat penghantar. Nah, bagaimana formulasinya untuk menghitung kuat hantar atau kemampuan hantar arus itu? Untuk formula arusnya adalah seperti ini, sedangkan untuk R-nya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah kawat tanah. Disebut juga sebagai kawat pelindung atau shield wires untuk melindungi kawat penghantar atau kawat fasa terhadap sambaran petir. Atau dulu sudah kita bahas juga, kita namakan grounding. Kawat tanah biasanya dipakai kawat baja karena lebih murah. Ini fungsinya adalah untuk membypass petir ke tanah supaya tidak terjadi kerusakan pada saluran transmisi kita. Nah, salah satu terminologi yang perlu kita ukur yaitu adalah tegangan jatuh saluran transmisi, yaitu merupakan selisih antara tegangan pada pangkal pengirim, sending end, pengirimnya, yaitu, dan tegangan pada ujung penerimaan, yaitu receiving end. Jatuh tegangan relatif dinamakan regulasi tegangan, di mana PS tegangan pada pangkal pengirim, PR adalah tegangan pada ujung penerima. Untuk mengetahui tegangan jatuhnya, maka formulasinya adalah PS min VR dibagi PR kali 100%. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi ini adalah perbandingan antara daya yang diterima dengan daya yang disalurkan. Hampir sama seperti ini. Tetapi ini V, ini adalah P. Untuk efisiensi daya guna saluran transmisi, maka langsung PR per PS kali 100%. Gitu. Daya yang kita terima berapa? Didasarkan kepada ini daya yang diterima dibagi dengan daya yang dikirim, maka kalikan 100%. Jenis-jenis gangguan ini ada 3, yaitu hampir semua gangguan saluran 187 kV ke atas disebabkan oleh petir. Karena apa? Karena biasanya saluran transmisi itu lebih banyak kepada areal yang bebas hambatan, sehingga itu areal terbuka, itu lahan empuk untuk petir lewat. Yang kedua, hampir 70% dari semua gangguan saluran disebabkan karena gejala-gejala alamiah, petir, salju, es, angin, banjir, dan gempa. Gejala alamiah lain yang sering disebabkan oleh binatang, burung. Demikian rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, materi terakhir yang bisa kita sampaikan melalui channel YouTube ini. Silahkan diputar, dipelajari, direnungkan, rumus-rumus yang ada, formulasi yang ada silahkan dipelajari, dan soal latihan yang ada dalam materi ini silahkan dikerjakan. Sampai jumpa pada ujian akhir semester UAS yang akan dilaksanakan mulai hari Senin nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf selama menyampaikan materi ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.